Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke video yang kedua ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengenalan website dan kita sedikit mencoba mengenai pembuatan HTML sederhana saja. Nah, di video kali ini nanti kita akan membahas mengenai CSS. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas, yaitu ada CSS internal, terus ada CSS eksternal, dan kalau nanti tidak terlalu panjang durasi video kami, nanti akan saya bahas sekalian juga mengenai bootstrap. Karena apa? Ketika kita menggunakan bootstrap, kita akan dengan sangat mudah untuk bisa membuat tampilan yang super cantik dan akan sangat cepat lagi ketika teman-teman bisa menggunakan bootstrap di project teman-teman masing-masing. Nah, bagaimana sih kemudahannya bootstrap itu? Nanti kita hanya tinggal memanggil nama dari setiap kelas atau dari CSS bootstrap itu sendiri, dan tampilannya akan sangat cantik. Nanti akan kita bahas. Nah, kita mulai saja dari file yang kita buat kemarin. Kita buka lagi. Akan lebih mudahnya dan akan lebih enaknya lagi apabila kita membuat sebuah susunan folder lagi dan kita taruh dalam folder itu. Misal kita buat folder website learning. Lanjut. Terus kemarin yang kita buat apa saja? Ada satu file HTML dan satu file PNG, gambarnya itu sendiri. Nah, gambar itu, kedua file itu kita pindah ke folder tersebut. Nah, di sini dia. Nah, akan kita coba CSS internal maupun eksternalnya. Kita buka terlebih dahulu text editor kita. Di sini kita open folder saja. Nah, di sini ada website learning. Ini kita klik, kita pilih, lalu kita select folder. Nah, ini file HTML-nya. Kita coba untuk membukanya. Dari semua isi yang ada di sini, saya akan mencoba untuk memberikannya sebuah percantik dengan menambahkan beberapa baris CSS style agar tidak garing atau kosongan seperti ini ya. Nah, kita mulai saja. Di sini ketika menggunakan CSS internal, seperti yang saya catatkan tadi, ada CSS internal maupun CSS eksternal. CSS internal itu adalah style dari CSS yang berada pada file HTML-nya langsung. Nah, ketika di CSS eksternal, style dari CSS itu sendiri berada pada file CSS yang tersendiri. Seperti misalnya style.css. Nah, jadi untuk CSS eksternal ini yaitu menggunakan file tersendiri dari file HTML. Seperti itu. Nanti akan kita coba
satu persatu dari kedua hal ini, internal dan eksternal. Namun yang pertama akan kita bahas dulu yaitu internal. Internal cukup mudah, yaitu di sini. Misalnya paragraf ini saya ingin memberikannya sebuah warna atau dengan font yang berbeda. Agar lebih enak, ini kita hapus saja ya untuk atribut, untuk tag bold maupun untuk tag U ataupun yang I. Saya save, lalu di sini. Nah, ketika CSS internal, peletakannya yaitu di dalam atribut setiap tag. Itu adalah salah satu cara dari CSS internal. Misalnya seperti ini, style. Lalu saya ingin menambahkan, misal karena tadi saya ingin merubah fontnya menjadi berwarna ataupun merubah jenis font yang lainnya, maka saya akan menambahkan color untuk warna. Nah, colornya di sini bisa sesuka hatinya masing-masing. Misal ada hijau, ini saja. Misal kita pilih yang dark green ini agar lebih terlihat perbedaannya nanti warnanya. Nah, yang kedua kita pilih misal font family. Nah, ini dia font family, kita enter. Ada Courier New, Courier Monospace, kita coba saja. Lalu saya save, saya refresh. Nah, sudah terlihat jelas perbedaannya ya teman-teman. Fontnya sudah berubah, namun ketika teman-teman lihat lagi, ini masih kurang jelas ya untuk warnanya. Ini masih hitam ataukah sudah hijau? Kita rubah saja warnanya menjadi merah mungkin, agar terlihat perbedaannya seperti itu. Nah, ini dia, warnanya sudah menjadi merah. Baik, jadi ini adalah salah satu contoh dari cara penggunaan CSS internal. Nah, CSS internal itu bisa diletakkan di dalam atribut dari tag-tag itu sendiri. Nah, ada cara lain yaitu ditaruh di dalam tag head. Namun di sini dikasih style, tag style. Nah, dengan cara lain menggunakan CSS internal yaitu menuliskan tag di dalam tag head di sini. Nah, di dalam tag head di sini ada di dalamnya style, tag style ini kita menuliskan sebuah nama kelas. Misal kita ingin merubah yang ini tadi, ini saja, atau mungkin kita bisa merubah yang lainnya. Misal dari gambar ini nanti akan kita atur sedemikian rupa. Nah, di sini kita misalkan sebagai IMG. Nah, IMG lalu kita beri kurung kurawal dan kita kasih seluruh style yang ingin kita berikan. Nah, jika kita bingung ya teman-teman, kita bisa memberikan atau kita bisa mencontoh style atau beberapa style dari website yang saya rekomendasikan kemarin, seperti misalnya Witry School. Nah, di sini saya buka. Di sini misal saya ingin mencari style CSS dari IMG gambar. CSS styling image. Nah, misal ini ada salah satu style yang cukup menarik ya teman-teman, agar tidak lancip saja untuk pinggirannya, yaitu dengan border radius.
dengan nilai 8 pixel. Nah, di sini border radius dinilai 8 pixel. Nah, jika kita ingin menambahkan style lagi, misal dengan width itu untuk lebarnya berapa? Misal kita berikan auto saja, namun yang kita pastikan adalah height-nya kita beri misal 100 atau misal 200 pixel. Nah, kita simpan. Nah, di sini teman-teman, tadi saya sudah bilang mengenai nama kelas dari CSS. Untuk nama kelas, ketika kita ingin membuatnya, kita harus memberinya di awalan nama tersebut, yaitu dengan tanda titik seperti ini. Nah, ketika seperti ini, kita langsung memberikan namanya, misal untuk paragraf, lalu kita beri kurung berawal. Nah, di sini kita menuliskan style dari paragraf, dari kelas paragraf ini. Nah, apa perbedaannya antara yang ini dengan yang atas ini? Kok yang atas ini tidak ada titiknya, sedangkan yang di bawah ada titiknya? Nah, ketika ini diberi titik, maka ini tidak akan mengatur apapun yang ada di dalam sini, mengatur apapun yang ada di dalam body sini, kecuali dia dipanggil. Nah, untuk yang ini tidak ada titiknya, dia akan mengatur semuanya yang ada di dalam sini. Mengatur apa? Mengatur yaitu tag dari apa yang ada di sini namanya, yaitu tag img. Nah, img sini nanti dia akan mengatur yang img sini. Jadi semua gambar yang ada di dalam halaman ini akan diatur sesuai yang ada di style ini. Nah, ketika ini, misal ini saya beri color atau background color blue. Nah, untuk yang nama kelas paragraf ini, dia tidak akan mengatur apapun kecuali dia dipanggil. Namun untuk yang img ini tidak ada titiknya ini, dia akan mengatur semua tag img yang ada di dalam halaman ini. Nah, kita coba refresh saja. Oh ya, untuk yang ini, untuk height sama width-nya kita hapus saja, karena yang disarankan yaitu height dan width-nya diatur di dalam kelas CSS, style CSS ya. Nah, di sini kita hapus, kita simpan, kita coba refresh. Nah, sudah terlihat perbedaannya, yaitu tadi lebih kecil, sekarang menjadi lebih besar. Atau kalau ingin terlihat lagi, tadi itu mengatur apa saja, misal mengatur border radius 8px, saya coba ingin menambahkan satu gambar berformat JPEG agar tidak ada background yang transparan. Nah, misal ini dia. Ini saya copy. Saya taruh di sini. Ini saya ganti namanya agar lebih mudah dalam pengetikan nanti. bg_len. Enter. Kita coba tambahkan di sini. Di luar tabel saja mungkin. img. Namanya bglen.jpg alt pemandangan. Save. Kita refresh yang ada di sini.
Nah, ini dia. Bordernya, pinggirnya ini sudah berubah menjadi melengkung dan ukurannya pun mempunyai ketinggian 200 pixel. Nah, namun apa perbedaannya jika kita menghilangkan ini? Tentunya tidak akan diatur, tidak akan seperti ini. Misal kita hapus, kita simpan. Nah, ini dia gambarnya menjadi full lebih besar dan yang ini tidak ada bordernya dan ini lebih besar juga. Maka dari itu kita atur akan lebih indah. Nah, kita simpan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari mengatur gambar, yaitu dengan menggunakan IMG di dalam style di sini. Namun sama saja caranya dengan ketika ingin mengatur paragraf dengan tag P ataupun tag U ataupun yang tabel ataupun DR. Caranya cukup mudah, sama saja, yaitu dengan seperti menambahkannya di sini. Misal P untuk paragraf dan saya beri di sini. Ini stylenya. Misal saya pindah. Saya taruh di sini, saya simpan. Saya refresh. Nah, paragrafnya masih sama, yang berarti yang ada di dalam sini working, bekerja. Yang ada di dalam sini mengatur yang ada di sini. Nah, kita coba tambahkan lagi di sini di bawahnya gambar ini satu paragraf lagi, misal P untuk lorem kembali. Kita simpan, refresh lagi. Nah, ini dia ada. Nah, untuk kelas di sini coba kita gunakan. Caranya kita panggil dengan menggunakan atribut kelas. Coba kita taruh di sini. Misal kita kasih kelas ini, lalu kita panggil namanya, yaitu paragraf. Kita simpan. Nah, ini dia berubah menjadi berbackground biru. Karena tadi kita sudah memanggil nama kelas paragraf, maka style yang ada di dalam paragraf sini ikut terrealisasikan. Jadi warnanya biru. Nah, seperti itu caranya CSS internal. Kita bisa menambahkan langsung di dalam atribut dari setiap tag dengan cara style di sini, ataupun menggunakan tag style di dalam tag head di sini. Adapun untuk cara memanggilnya, kita memanggil menggunakan atribut class dan memanggil sesuai namanya. Nah, jika tidak ingin memanggil namanya dan ingin mengatur untuk seluruhnya, misal untuk semua tag gambar, maka kita tinggal menambahkan IMG di sini tanpa tanda titik di awalnya. Maka semua tag IMG akan diatur sesuai yang ada di dalam sini ya. Nah, itu yaitu CSS internal. Sekarang kita coba CSS eksternal. CSS eksternal yaitu dengan cara menambahkan file baru. Misal kita kasih style.css. Saya enter di sini. Nah, di sini kita tinggal memasukkan style yang kita inginkan. Misal di sini saya ingin merubah dari halaman ini, full halaman ini, agar backgroundnya itu berubah menjadi berwarna abu-abu misal.
Jadi di sini saya mengetikkan body dengan background color menjadi gray. Saya save. Nah, di sini letak perbedaannya. Ketika ketika CSS eksternal di dalam file HTML-nya, kita harus memanggil, ini saya hapus dulu, kita harus memanggil file itu sendiri, yaitu file CSS-nya. Caranya di mana? Caranya di dalam tag head di sini saya ketikkan link, maka di sini akan terauto completion link rel style sheet href. Nah, di dalam href sini kita mengetikkan nama CSS yang ingin kita masukkan. CSS-nya apa? style.css. Lalu kita simpan. Nah, dengan cara ini maka otomatis semua CSS yang ada di sini akan dieksekusi di dalam sini, di dalam halaman sini. Nah, kita lihat apakah berubah warna dari backgroundnya halaman ini. Nah, ini dia sudah berubah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk perbedaan dari CSS internal dan eksternal, internal yaitu di dalam file HTML itu sendiri. Ketika CSS eksternal, dia di luar yaitu di file tersendiri, yaitu file.css. Nah, ketika di sini sama saja penggunaannya, yaitu kita bisa menambahkan nama kelas baru, misal nama untuk div, atau misal nama untuk tabel, atau yang paragraf tadi, atau yang lainnya. Nanti di dalam file HTML kita sama penggunaannya, yaitu kita tinggal memanggil nama kelas itu sendiri. Nah, seperti itu penggunaan CSS internal dan eksternal. Sekarang kita coba untuk menggunakan Bootstrap. Kita menuju ke halaman Bootstrap untuk mendownload file-file CSS dari Bootstrap itu sendiri. Kita ketikkan di dalam Google Bootstrap download. Nah, di sini ada getbootstrap.com, download Bootstrap. Di sini kita klik. Nah, di bawah sini ada link download. Ini kita download saja. Kita start download, open folder. Ini kita unzip, extract here. Nah, ada CSS dan JS. Kita ambil yang CSS saja. Saya cut, saya masukkan ke dalam folder website sini. Nah, sudah dimasukkan di sini ya. Sekarang kita coba lihat di sini ada. Nah, di sini sudah ada folder CSS-nya. Coba kita buka. Nah, ini dia, ada banyak sekali file CSS. Kita cukup menambahkan satu file saja ke dalam HTML kita. Nah, saya coba untuk menambahkan link rel style sheet href css / bootstrap .min.css. Nah, ini teman-teman, ketika kita ingin memanggil atau menambahkan file di luar direktori kita kasih slash seperti ini ya. Nama folder, slash, nama folder lagi, slash, lalu nama file. Atau terserah di mana file tersebut
Namun ketika kita ingin menuju atau masuk ke dalam folder yang ada di dalamnya lagi, kita menggunakan slash seperti ini. Nah, di sini teman-teman, agar tidak rancu atau tidak crash, maka kita hapus saja style kita yang tadi kita buat. Kita hapus ini, sama ini saya hapus, ini saya hapus juga. Lalu di sini juga saya hapus. Saya save, saya coba lihat perbedaannya, saya refresh. Nah, ini dia. Saya hapus saja ini. Coba teman-teman perhatikan lebih detail lagi. Ini sudah berubah ya. Sudah berubah dari jenis fontnya. Coba kita hapus agar bisa melihat perbedaannya. Saya beri komentar. Saya blok, lalu saya klik Ctrl/, saya simpan, saya refresh. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, ketika kita menambahkan filenya, sudah ada pengaturan default, ada style default dari Bootstrap itu sendiri. Entah itu dari fontnya, entah itu dari besar kecilnya, ukurannya, dan lain-lainnya. Maka dengan ini, file CSS, file Bootstrap yang kita masukkan sudah bisa masuk ya. Nah, sudah bisa berbeda, entah itu jarak antar baris dan jenis fontnya. Nah, ketika kita ingin menggunakan, coba kita lihat ya, di sini isinya apa saja. Nah, ada banyak sekali style yang bisa kita gunakan. Tentunya kita tidak harus meneliti satu persatu. Kita cukup menuju ke halaman website resminya. Di sini ada sebuah kolom pencarian. Di sini yaitu berguna untuk pencarian kita mengenai CSS-nya. Misal kita ingin mengatur style dari gambarnya. Karena di sini terlalu besar, kita coba lihat gambarnya. Di sini ada image, responsive image thumbnail. Kita klik yang responsive image. Nah, di sini ada beberapa contoh dari image yang bisa kita contoh. Misal di sini ada, nah ini ada seperti ini ya, berada di tengah-tengah dan ada bordernya terlihat sedikit kecil gitu ya, dan ukurannya 200 kali 200. Kita copy saja yang ini. Nah, di sini ada nama kelasnya, nama pemanggilannya. Kita copy dari mulai kelas hingga penutup tanda petik ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan di sini dan seperti ini. Kita tinggal mengcopy dan paste saja untuk nama kelas. Lalu kita refresh yang ada di sini. Nah, sudah terlihat perbedaannya ya. Di sini gambarnya sudah bisa ke tengah dan ada bordernya. Namun untuk ukurannya masih terlihat besar ya. Kita beri saja di sini untuk width-nya. Width-nya misal 300 pixel. Nah, di sini gambarnya sudah mengecil dan untuk bordernya juga sudah berubah ya, tidak lancip lagi. Nah, yang untuk gambar satunya bisa silahkan teman-teman atur sedemikian rupa. Nah, untuk tabel
tabel di sini kita coba-coba untuk memberikan sebuah bootstrap, misal tabel ini. Nah, teman-teman agar lebih rapi saja di sini image-nya saya hapus, saya beri kosongan. Tabel, nah di sini ada banyak contohnya. Misal di sini ada ini, kelasnya kita copy, kita taruh di sini di tabel, kita save, kita coba lihat. Nah, ini dia sudah berubah, namun untuk warnanya masih tidak sama ya. Nah, ini kita hapus saja untuk background colornya ini kita hapus, ini juga kita hapus agar terlihat dari, nah ini dia sudah berubah menjadi full lebarnya. Ketika kita inspect elemen, ukuran dari tabel itu sendiri juga mengikuti. Jadi ini bisa disebut yaitu responsif, karena bootstrap itu sendiri sudah responsif ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur agar bisa tampil bagus ketika di laptop ataupun di HP. Nah, untuk jenis atau tampilan tabel lainnya teman-teman bisa merubahnya sendiri. Caranya sama saja, yaitu kita mengcopy kelasnya untuk setiap bagian, atau ketika teman-teman ingin mencari yang lain, misal untuk tampilan section, di sini ada example banyak sekali, tinggal teman-teman cari. Misal di sini ada, misal di sini saya ingin memberikan, misal di sini saya ingin list ini. Nah, list ini ada apa saja sih? List group. Nah, list ini juga ada seperti ini juga. Ada yang seperti ini biasa, dan ada yang seperti ini. Nah, ini cukup menarik, kita coba buat. Nah, di sini di UL-nya, di UL kita copy yang kelasnya, di UL sini ini kita hapus. Kita coba terapkan di OL. Lalu yang untuk LI kita copy yang ini saja, coba kita copy yang ini. Oh, salah. Kita copy, kita paste di sini. Yang ini sama saja, kita copy. Ini juga kita copy. Kita coba save, kita lihat perbedaannya. Nah, ini dia, lebih berwarna dan lebih bagus lagi ya. Nah, itu tadi pembahasan kita. Ada CSS internal yang kita langsung menambahkannya di dalam setiap tag dengan cara menambahkan style seperti ini, dan atributnya kita ingin menggunakan apa dan lain-lain. Nah, ketika menggunakan CSS eksternal, kita membuatnya dengan file sendiri, file yang di luar file HTML sendiri. Dan untuk bootstrap
Bootstrap ini juga termasuk CSS eksternal ya teman-teman. Namun Bootstrap ini adalah bantuan agar kita itu lebih mudah dalam membuat website, agar lebih cantik dalam tampilan website. Nah, sekiranya itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Silahkan like apabila kalian suka, dan jangan lupa berkomentar di bawah ya teman-teman jika kalian ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.